Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Dengan NIM saya yaitu 1821512. Saya membuat video ini berdasarkan untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester mata kuliah matematika dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan. Nah, penyusutan ini terbagi menjadi 6 materi, yaitu ada perhitungan penyusutan, metode garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, dan metode jumlah bilangan tahun. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang perhitungan penyusutan. Baik, yang pertama ada perhitungan penyusutan. Depresiasi atau penyusutan adalah dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap fixed asset. Contohnya yaitu ada gedung pabrik, alat-alat kerja, ada mesin reproduksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Perhitungan penyusutan ternyata ada 4, yaitu ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun ganda, ada metode jumlah angka tahun, dan terakhir ada metode unit produksi. Penyusutan itu sendiri memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen, setelah dikurangi itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Yang kedua, depresiasi ini adalah merupakan sebuah proses terhadap dan berkesinambungan yang berkurang nilai asetnya, baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Yang ketiga, depresiasi bukanlah sebuah proses penilaian aset, tetapi adalah proses pengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Nah, yang keempat, depresiasi dapat mengurangi nilai buku dan nilai pasar aset. Yang terakhir adalah depresiasi ini digunakan hanya untuk aktiva tetap yang berwujud saja. Artinya, depresiasi tidak dapat digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Selain itu, penyusutan juga memiliki faktor, yaitu faktor perolehan, faktor ekonomis, faktor residu. Nah, faktor perolehan itu adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Kalau faktor ekonomis yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan sebelum habis masa pakai. Nah, kalau nilai residu tersebut itu sisa dari suatu aset di akhir umum ekonomisnya setelah dikurangi dengan nilai penyusutan. Pertanyaan yang kedua, ada metode garis lurus, yaitu sebuah metode perhitungan penyusutan aset yang tetap mampu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa fungsi aset tersebut. Persentase ini bisa ditentukan dengan membagi 100% dengan jumlah tahun masa fungsi dari aset. Ada 2 metode perhitungan garis lurus, yaitu
dengan nilai residu dan tanpa nilai residu. Nah, sekarang kita ke contoh perhitungan menggunakan nilai residu. Di sini ada pertanyaan, sebuah perusahaan membeli operasional pada tanggal 2 Februari 2001 dengan harga 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai selama 4 tahun dengan nilai residu 100 juta. Besar penyusutan per tahun adalah, nah, di sini rumusnya adalah harga perolehan dikurang residu per harga ekonomi sama dengan penyusutan. Di sini jawabannya yaitu 350 juta dikurang 100 juta per 4 tahun sama dengan 62.500.000 rupiah. Kalau contoh perhitungan tanpa nilai residu, dengan contoh soal sebuah perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta pada tanggal 30 Maret 2004. Mesin tersebut diperkirakan tak akan mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Artinya, masa penyusutan mesin per tahunnya itu, di sini rumusnya yaitu harga perolehan per umur ekonomi sama dengan penyusutan. Jawabannya 300 juta dibagi 6 tahun sama dengan 500 juta. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada metode persentase tetap dari nilai buku, yaitu penyusutan dari harga beli merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Di sini ada rumus metode persentase tetap dari nilai buku, yaitu SI sama dengan A buka kurung 1 min P buka kurung pangkat 11. Bawahnya ada P sama dengan 1 min N pangkat S per A. Bawahnya lagi ada DI sama dengan P kali S buka kurung I min 1 tutup kurung. Nah, keterangannya A itu aktiva, D itu beban penyusutan, S itu residu, P itu persentase penyusutan, N itu umur manfaat suatu aktiva, I itu bilangan tahun ke I. Pertanyaan selanjutnya ada metode satuan jam kerja aktiva, yaitu beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Di sini ada contoh soal tentang penyusutan metode satuan jam kerja dengan soal yaitu pada bulan Januari PT JSI membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta oleh ahli perkiraan dapat berproduksi selama 10 jam dengan diprediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1 ada 3000 jam, tahun ke-2 2000 jam, tahun ke-3 2000 jam, tahun ke-4 1500 jam, dan tahun ke-5 1500 jam. Setelah diproduksi selama 10 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Jawaban di sini adalah 10 juta dikurang 500.000 per 10.000. Tarif penyusutannya yaitu Rp950. Jika tarif penyusutan aset tetapnya sudah diketahui, selanjutnya kita bisa membuat tabel penyusutan sebagai berikut. Nah,
Di sini ada tahun, jam operasi, ada tarif atau jam, ada penyusutan, dan ada nilai buku. Nah, tahunnya itu ada tahun pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Jam operasionalnya seperti tadi, yaitu 3.000, 2.000, 2.000, 1.500, 1.500. Tarif atau jamnya yaitu Rp950 sampai tahun kelima, seperti itu sama ya. Nah, penyusutannya itu ada 2.850.000, 1.900.000, 1.900.000, ada 1.425.000, 1.425.000. Nah, nilai bukunya ini yang pertama kenapa ada 10 juta, karena nilai awalnya ya. Nah, jadi 10 juta ini dikurang 2.850, hasilnya jadi 7.150.000. Selanjutnya dikurang sampai totalnya itu ada 5.250.000, 3.350.000, 1.925.000, dan terakhir ada 500.000. Pertanyaan selanjutnya ada metode satuan produksi, yaitu penyusutan metode satuan hasil produksi adalah salah satu metode pencatatan penyusutan aktiva tetap. Kita tahu ada beberapa metode penyusutan yang bisa dipakai untuk mencatat penyusutan aktiva tetap. Asumsinya metode satuan hasil produksi adalah nilai aset tetap menurun karena penggunaan, bukan karena faktor waktu. Yang kedua ada kerusakan serta keausan fisik aset adalah faktor penting, sedangkan tingkat keusangan bukan hal penting. Yang ketiga ada biaya maintenance dan perbaikan sifatnya profesional terhadap penggunaan. Yang keempat ada tingkat efisiensi operasi sifatnya proporsional terhadap pemakaian aset, contohnya bahan bakar yang jumlahnya berfluktuasi. Yang terakhir ada pendapatan sifatnya proporsional terhadap penggunaan aset tetap. Pertanyaan selanjutnya ada metode jumlah bilangan tahun. Pada dasarnya, metode aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun memiliki konsep dasar yang mirip dengan konsep metode penurunan saldo. Layaknya saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat keausannya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Tidak sejos saat awal aset tetap diperoleh. Contohnya, semakin lama makin menurun performanya. Tidak seperti awal yang mesin baru. Mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai yang berkurang pada periode berikutnya akan diperbaiki oleh biaya pemeliharaan dan juga perbaikan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi penyusutan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata atau bilangan, karena kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.